Saya tidak setuju ya dengan orang yang mengatakan pertama, jangan membanding-bandingkan. Saya tidak setuju. Karena kita secara alamiah kita selalu membandingkan. Saya mau ke Pak Dodo dulu yang bergabung bersama kita di Jakarta. Kata Pak Dodo, kalau kita kerap membanding-bandingkan gitu ya dengan orang lain, Pak Arfan, kita jadi terjebak merasa kita nggak mensyukuri apa yang sudah punya gitu ya, yang sudah kita miliki. Nah, yang seringkali yang terjadi kan kalau ngelihat kejadian di sosial media tuh membandingkan pasangan dengan pasangan orang lain tuh Pak Arfan di sosial media gitu. Bisa begini, bisa begitu dan sebagainya. Oke, itu dari Pak Dodo. Lalu kemudian, nah ini ada dari Mbak Puji Astuti ya, terima kasih. Kalau menurut Mbak Puji Astuti selama ini yang dia tangkap atau yang selama ini dia pahami itu adalah kalau kita melihat ya melihatnya ke bawah tuh Pak Arfan gitu ya supaya timbul rasa syukur karena kalau misalkan melihat ke atas kita seperti pungguk merindukan bulan katanya seperti itu. Itu Mbak Puji Astuti. Lalu kemudian saya mau ke Pak Ridwan dulu yang ada di Banjarmasin begitu ya. Pada saat kita membandingkan udah pasti kita kan orang yang berbeda nih Pak Arfan dengan orang tersebut. Jalan hidupnya, pengalamannya, keluarganya juga beda. Terus untuk apa kita harus membandingkan? Oke, silakan Pak Arfan. Dari ketiga ini mau menanggapi dulu sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Pak Ridwan. Silakan Pak Ya, terima Arfan. kasih banyak Mbak Ola. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang bagus ya. Dan ini saya kira bisa mewakili pendengar kita ya, Ya. yang lain ya di seluruh Indonesia. Jadi saya tidak setuju ya dengan orang yang mengatakan pertama, jangan membanding-bandingkan. Saya tidak setuju. Karena kita secara alamiah kita selalu membandingkan. Dan itu seringkali terjadi tanpa kita sadari. Nah, ini yang seringkali orang lupa, tanpa kita sadari. Ya, kemudian yang kedua adalah mencapai kepuasan diri. Tadi gimana pertanyaannya? Kalau kita membandingkan itu, kalau kita suka membanding-bandingkan dengan orang, apakah kita tidak bisa mencapai kepuasan diri? No, bukan di situ kuncinya gitu. Kepuasan diri itu bukan karena membanding-bandingkan, tapi karena mindsetnya gitu. Jadi membanding-bandingkan itu menurut saya sesuatu yang wajar, sesuatu yang alamiah, sesuatu yang tidak bisa dielakkan gitu. Apalagi kita ini makhluk sosial gitu. Jadi akui saja gitu. Kalau saya sih mengakui aja. Saya suka membanding-bandingkan diri dengan orang kok gitu. Saya mengakui gitu, ya. Tetapi ketika saya membanding-bandingkan diri dengan orang lain, saya tidak terjebak pada hal-hal yang negatif. Misal tadi, saya jalan pagi kan. Saya jalan pagi itu setiap pagi 8 kilo tuh Mbak Ola ya. Nah, kan tadi kalau melihat orang yang kurang lebih sama seperti saya angkat tangan kan. Pagi Pak, pagi Bu gitu ya. Minimal senyum manggut gitu ya. Tapi melihat ada kuli misalnya gitu ya, ya dianya nggak ngelihat saya juga nggak ngelihat dia gitu ya. Pertanyaannya, berarti kan kalau saya menemukan ada kuli bangunan gitu, itu kan saya berarti melihat ke bawah kan? Apakah melihat ke bawah itu membuat saya kemudian sombong dan mengatakan, saya lebih berkelas loh daripada dia gitu? Punya potensi seperti itu. Nah, tetapi supaya tidak masuk ke situ, nah makanya kita harus lengkapi dengan mindset gitu. Mindsetnya apa? Nah ini mindset ini penting sekali Mbak. Jadi Anda mau melihat ke atas kek, mau melihat ke bawah kek, silahkan. Itu wajar, itu manusiawi. Asal ada mindset. Mindsetnya apa? Love. Mindsetnya adalah cinta. Jika kita melihat ke bawah, nah gitu ya, saya berpapasan dengan kuli bangunan. Saya melihat ke bawah. Supaya nggak sombong gimana? Tumbuhkan rasa cinta. Love others, mencintai sesama. Jadi ya saya melihat oh ya ini adalah orang-orang yang perlu kita kasihi gitu ya. Karena apa? Karena pekerjaan mereka itu sangat berat. Bayangkan ya, pekerjaan mereka itu sangat berat. Mereka itu juga harus terpisah dengan keluarga kan cukup lama ya sampai misalnya kalau mereka bangun rumah ya kalau di kompleks saya ini kan bangun rumah sampai rumahnya selesai mungkin bisa 3 bulan 4 bulan bisa lama gitu. Jadi mereka dalam kondisi yang perlu dikasihi sesungguhnya, dalam kondisi yang dalam bahasa saya kurang menguntungkan gitu ya karena harus mengalami banyak tantangan gitu. Tumbuhkan yang namanya loving others, tumbuhkan perasaan cinta gitu. Nah, sebaliknya
ketika kita melihat ke atas gitu kan, melihat ke atas, wah ada orang yang di atas saya ya, yang penghasilannya luar biasa, mobilnya luar biasa hebat gitu ya, segala macam lah gitu ya, kan banyak sekali, di atas langit selalu ada langit kan. Nah, gimana caranya supaya itu bisa tidak menimbulkan perasaan minder gitu, ya kan? Mindsetnya apa? Love juga. Love juga. Kalau tadi love others, kalau ini love yourself. Kita melihat ke atas, wah ada orang mobilnya hebat sekali, penghasilannya luar biasa, rumahnya begitu hebatnya dan sebagainya lah gitu. Ya, bisnisnya begitu berkembang. Ada potensi untuk kita minder. Tapi masukkan mindset apa? Love. Love yourself. Cintai dirimu. Engkau adalah ciptaan Tuhan yang maha indah. Tuhan yang maha indah itu pasti menciptakan produk-produk yang juga indah, termasuk dirimu. Produk terbaik begitu ya? Iya. Maka melihat ke atas itu nanti akan menjadi sebuah inspirasi, Mbak. Oh iya, kalau dia bisa seperti itu, aku juga bisa seperti itu. Ya, kalau dia bisa bisnisnya semaju itu, aku juga bisa. Kenapa? Karena aku dianugerahi oleh Tuhan talenta yang sama hebatnya dengan orang itu. Nah, yang menarik tadi dari pertanyaan Pak Ridwan Banjarmasin tadi, kalau kita membandingkan dengan orang yang ada di atas kita itu untuk apa katanya? Ini yang seringkali orang salah. Ketika saya membandingkan diri dengan orang pengusaha besar misalnya gitu, pengusaha yang hebat, kemudian saya ingin jadi seperti dia. No, itu salahnya di situ. Mestinya ketika saya membandingkan diri saya dengan pengusaha yang hebat, dengan motivator yang hebat, katakanlah gitu ya, saya harus bukan ingin menjadi dia, tapi ingin menjadi diri saya yang terbaik. Nah itu. Yang seringkali membuat kita minder dan kehilangan rasa syukur ketika kita melihat ke atas adalah ketika kita ingin jadi seperti dia gitu. Bukan itu. Kita kalau kita ingin jadi seperti dia, kita tidak bersyukur. Tapi jadikan orang itu sebagai inspirasi untuk menjadikan diri Anda the best version of yourself. Jadi saya ingin jadi Arvan Pradiansyah yang terbaik, yang terhebat. Sekarang ini belum Arvan Pradiansyah terbaik sekarang ini. Masih bisa lebih hebat 10 kali dari ini, masih bisa. Jadi bukan ingin jadi orang itu, tapi ingin jadi diri saya sendiri. Nah itu namanya apa? Love yourself. Jadi mindsetnya adalah love. Ketika kita mengatakan pada diri kita, kamu ini udah ciptaan Tuhan yang terbaik, tapi mungkin kamu belum jadi the best version of yourself. Lihat orang itu, dia bisa seperti itu, kamu juga bisa menjadi versi terbaik dari dirimu. Ayo bangun, bangkit. Gitu. Begitu Mbak Ola kira-kira.